Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Ribetnya Jadi Perempuan di Indonesia bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya mau mengawali channel kita dengan kenapa sih jadi perempuan di Indonesia itu ribet dan gimana sih cara menghadapi keribetan menjadi perempuan di Indonesia. Ini tentu adalah statement saya dan apa yang saya alami selama ini, dan mungkin bisa terjadi pada teman-teman juga, dan semoga kita bisa menghadapinya. Pertama, kenapa sih jadi perempuan di Indonesia itu ribet? Ketika kita lahir sebagai sebuah negara yang patriarki, kelahiran kita itu dipertanyakan biasanya. Kok kamu lahirannya anak perempuan sih? Nah, ibu kita pasti mendapatkan pertanyaan itu. Anak perempuan dianggap sebagai seseorang yang lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat keberuntungan seorang ibu atau sebuah keluarga ketika dia mendapatkan anak perempuan dianggap lebih rendah daripada ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki. Orang atau keluarga, ya, seorang ibu atau sebuah keluarga yang melahirkan anak laki-laki dianggap beruntung. Di sini disadari atau tidak. Bahkan mungkin bisa jadi orang yang menyebutkan, kok ini lahirnya perempuan sih, adalah seorang perempuan juga gitu. Misalnya ada seorang perempuan, seorang ibu sedang melahirkan anak perempuan, lalu ibu mertuanya bilang, kok kamu lahirannya perempuan sih gitu. Yang menyebutkan itu adalah ibu mertua perempuan, ya, tanpa sadar begitu ya, dia sedang mengecilkan dirinya sendiri. Dia juga perempuan kan. Hal tersebut sebetulnya bukan karena rasa kecewa yang hadir dari perasaan pribadinya begitu, tapi itu adalah konstruksi masyarakat, lingkungan yang membuat dia berpikir seperti itu. Kalau dia bisa melawan lingkungan tersebut, dia tentu tidak akan mengecilkan dirinya sendiri, padahal kan dirinya adalah perempuan. Ketika dia menyebutkan, loh kok anaknya perempuan, kan dirinya juga perempuan, berarti kan dia sedang mengecilkan dirinya sendiri begitu. Dan begitulah konstruksi bekerja, ya, konstruksi masyarakat bekerja gitu. Kemudian perempuan itu di negara patriarki dianggap komunitas yang tidak berhak sepenuhnya. Saya tidak menyebut tidak berhak, ya, saya menyebutkan tidak berhak sepenuhnya untuk mengenyam pendidikan tinggi, karena biasanya perempuan dianggap komunitas yang hanya berhak untuk masak, ngurus anak, melayani suami, terus beberes, ya, seperti itu. Dan pun ketika dia berpendidikan, dia masih dianggap cukup untuk mengenyam pendidikan yang standar-standar saja gitu. Apabila dalam pendidikan tinggi, ya udah S1 aja gitu, nggak usah repot-repot gitu. Apalagi seorang ibu yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga walaupun dia S1, ya gitu. Tapi itu pun sangat jarang. Di Indonesia, perempuan yang bisa mengenyam pendidikan S1 sarjana itu bukan mayoritas. Karena di Indonesia pendidikan itu di seluruh masyarakat pun hanya wajib belajar 9 tahun kan. Seperti itu. Sekarang mungkin meningkat menjadi wajib belajar 12 tahun, oke, sampai SMA. Tapi di pelosok sana masih ada loh orang yang sudah perempuan yang sudah menginjak usia remaja gitu ya,
orang tuanya itu sudah khawatir gitu ketika anaknya belum ada yang suka, belum berencana untuk menikah. Karena apa? Karena malu oleh tetangga gitu. Karena sudah ditanya oleh tetangga, kenapa anak saya belum menikah gitu? Kenapa anak kamu belum menikah? Tetangga bertanya seperti itu. Karena pernikahan di bawah umur sangat wajar di Indonesia, apalagi di pedalaman seperti itu. Kemudian dalam kondisi ini, ketika perempuan memutuskan untuk mengambil pendidikan tinggi, ya S1 misalnya, dan dia bekerja, kemudian dia ingin mengambil S2 karena ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, dia harus benar-benar berdiskusi dengan keluarganya, meminta izin, meminta asesmen dari keluarganya, meminta ACC dari keluarganya kalau dia mau berkuliah begitu. Padahal kan pendidikan adalah hak kita ya, hak perempuan, tapi tidak untuk perempuan di Indonesia. Apalagi untuk perempuan yang ingin mengambil strata 3, S3. Wow. Diskusinya sangat panjang lagi. Harus memikirkan keluarga, harus memikirkan keluarga dari pihak ibu, dari pihak suami maksudnya, terus harus memikirkan anak-anak, seolah-olah anak adalah tanggung jawab perempuan, padahal anak adalah tanggung jawab orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik ayah maupun ibu ya. Kemudian di sisi lain juga, apabila seorang perempuan di Indonesia, mungkin ini standar di berbagai negara juga terjadi, perempuan apabila memimpin, maka untuk mendapatkan sebuah promosi, dia harus bekerja jauh lebih keras daripada laki-laki. Dia harus memunculkan performa jauh lebih baik daripada laki-laki. Maka dia akan dinilai dengan standar laki-laki. Untuk dapat standar pekerjaan laki-laki dengan promosi yang standar didapat oleh laki-laki, dia harus bisa meningkatkan effortnya untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Kemudian di sisi lain, apabila ada perempuan yang mengalami kekerasan, baik itu fisik, psikis, maka biasanya di negara ini perempuan akan menjadi korban, tapi selalu disalahkan. Perempuan dianggap tidak bisa menjaga dirinya sendiri di ruang publik. Perempuan dianggap tidak bisa menjaga pakaiannya, menjaga perilakunya di ruang publik. Padahal sebetulnya dalam kondisi tertentu ada pihak laki-laki yang melakukan kekerasan. Kalau ini konteksnya, kalau kekerasannya dilakukan oleh laki-laki, seperti itu. Ketimpangan ini memang terjadi dan ini ribet. Oleh sebab itu, kita perlu menguatkan kepribadian untuk menghadapi ini. Kita sebagai perempuan harus menjadi seseorang yang tak tergantikan dimanapun, dalam keadaan sesulit apapun, agar orang lain, baik dia laki-laki atau sesama perempuan, tidak merendahkan kita. Pertama, kita harus berjuang sebaik mungkin untuk mengoptimalkan kapasitas diri kita dengan berjuang sebaik-baiknya menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang tak tergantikan, menjadi ahli dalam satu bidang yang ketika orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, mencari ahli tersebut, dia tidak bisa menolak. Dia harus memilih kita sebagai pilihan, karena kita adalah orang satu-satunya yang ahli pada bidang tersebut. Kita harus mengasah diri karena kita perempuan.
kita harus bisa membuat dunia ini tidak abai terhadap kita. Mengapa? Untuk Anda yang melihat video ini, kemampuan Anda untuk membuat orang lain tidak abai terhadap diri kita, itu akan membuat orang lain menghargai tidak hanya diri kita, tapi perempuan pada umumnya. Orang akan berubah pikirannya terhadap diri kita dan terhadap perempuan pada umumnya. Perempuan bisa kok. Perempuan enggak lemah kok. Perempuan kuat. Perempuan bisa menahan rasa sakit dalam melahirkan, yang rasa sakit itu berpuluh kali lipat dari rasa sakit yang normal. Perempuan bisa bertumbuh untuk menjaga janinnya sampai bisa layak lahir ke dunia dalam 9 bulan. Tidak ada satupun makhluk ya yang bisa lebih survive dari seorang perempuan. Dan perempuan bisa berjuang selama 2 tahun untuk menghidupkan anaknya, untuk menghidupi anaknya melalui menyusui. Perempuan secara alamiah diberikan oleh Tuhan sebuah resiliensi untuk menghadapi apapun yang dihantamkan dari luar dirinya, yang dihantamkan oleh dunia. Melalui apa? Melalui hal-hal yang menimpa dia secara fisik, melahirkan, kehamilan, dan menyusui. Ini adalah proses yang membuat perempuan kuat, dan kita bisa menghadapi keribetan-keribetan yang ada di negara ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan kata-kata dan kesalahan konsepsi, silakan disampaikan di kolom komentar. Apabila ada yang bermanfaat, silakan like dan share kepada teman Anda. Dan apabila ingin tahu seri berikutnya dari channel ini, silakan subscribe. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.